Assalamualaikum, jumpa lagi di RB Channel. Selamat menyimak. Itu contoh sekelumit contoh shop intro channel. Sedangkan topik yang kita bahas kali ini yaitu contoh shop toko retail sederhana, modern, dan terlengkap. Dan juga contoh shop perusahaan. Sebelum melangkah lebih jauh, yuk kita pahami dulu arti shop ataupun SOP itu sendiri. Diringkas shop aja ya supaya nyaman penyebutannya. Apa itu shop? Shop adalah standar operasional prosedur. Sampai di sini sudah paham ya? Pencet subscribe dulu dong. Oke, selanjutnya bicara tentang pengelolaan bisnis retail Indomaret, Alfamart, Family Mart, dan lain-lain. Untuk melakukan komunikasi dengan calon pelanggan, berikut langkah-langkahnya. Di antaranya adalah shop 1, sapa. Berikan sapaan melalui kontak mata yang bersahabat. Berikan sapaan melalui gerakan tubuh dengan sikap hormat dan tangan terkatup di dada. Berikan senyuman yang tulus, standar tersenyum ramah dan tulus dengan tatapan mata yang lembut dan tidak melotot. Berikan ucapan kalimat salam. Contohnya begini: selamat pagi, atau selamat siang, atau selamat malam. Standar berpakaian juga harus diperhatikan. Masing-masing perusahaan berbeda-beda. Seharusnya penting diperhatikan standar berpakaian di Indomaret, Alfamart, Family Mart, dan lain-lain. Shop 2, kebutuhan. Menebak kebutuhan calon pelanggan berdasarkan profil pelanggan. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang singkat dan diarahkan kepada produk yang dijual. Sebaiknya tidak mengatakan kata sambutan yang seperti ini contohnya. Cari apa Bapak, Ibu, Saudara, karena kata-kata sambutan tersebut terdengar kasar dan kurang sopan. Tetapi katakanlah, ada yang bisa saya bantu Bapak, Ibu, Saudara, atau bisa menggali kebutuhan calon pelanggan, atau bisa membantu calon pelanggan ketika terlihat kebingungan. Shop 3, melakukan demo. Apa itu melakukan demo? Melakukan demo ialah memperlihatkan produk yang baik, memperagakan produk dengan menarik, mempersilahkan calon pelanggan memegang produk, memperlihatkan kelebihan dan fungsi produk. Gerakan tangan ikut berbicara sepenuhnya, dan juga bisa mempraktekkan presentasi produk. Shop 4, kata-kata penutup. Penjual harus mengetahui seberapa besar tingkatan kemantapan calon pelanggan untuk membeli produk. Karena penjual harus mampu memotivasi calon pelanggan ada ke arah melakukan transaksi. Dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan singkat kepada calon pelanggan yang dapat mempercepat pengambilan keputusan pembelian. Contohnya begini: barang yang sudah berada di meja kasir, tanyakan lagi ke konsumen untuk mengkonfirmasi bahwa konsumen ingin membeli barang tersebut, sehingga bisa menutup transaksi penjualan. Shop yang nomor 5, konfirmasi dilakukan kembali untuk jadi atau tidaknya calon pelanggan melakukan transaksi pembelian, atau bisa dengan konfirmasi kembali data yang sudah dicatat, sehingga pada saat pengiriman barang alamat tujuan tidak salah. Berikut langkah-langkah membangun perusahaan retail modern. Bagian nomor 1, profil perusahaan minimarket. Harus memiliki nama profil perusahaan, sekaligus logo, dan juga memiliki visi dan misi. Item A, visi: menjadi jaringan toko retail terbesar, unggul dalam pelayanan, profesional dalam pengelolaan, dan memenuhi kebutuhan serta harapan konsumen. Item B, misi: memberikan kepuasan kepada konsumen dengan berfokus pada pelayanan yang berkualitas unggul, menciptakan SDM retail yang tangguh dan profesional, menyediakan tempat belanja yang nyaman, lokasi yang strategis dan tersebar, menyediakan produk berkualitas dengan harga yang lebih murah, menjadi mitra usaha yang tangguh bagi UKM dan supplier. Bagian nomor 2, membentuk struktur organisasi minimarket. Berikut struktur organisasi minimarket, yaitu ada pemegang saham, ada direktur, ada manajer, ada staf administrasi dan sekretaris. Ada supervisor, ada marketing retail, ada project,
Penjelasan dari istilah staf. Aspek struktur organisasi tersebut menggambarkan susunan, isi dan luas cakupan organisasi suatu perusahaan serta menjelaskan posisi dari pada fungsi beserta tugas maupun kewajiban setiap fungsi. Hubungan kerja dan tanggung jawab yang jelas. Aspek ini menggambarkan 5 aspek utama struktur organisasi, yaitu pembagian kerja, rantai perintah, tipe pekerjaan yang dilaksanakan, pengelompokan segmen-segmen pekerjaan. Topik selanjutnya, tingkatan manajemen. Adapun tugas dan tanggung jawab dari elemen organisasi pada struktur organisasi tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut. 1. Pemegang saham ataupun owner. Pemegang saham atau owner adalah pemilik modal yang membiayai semua modal yang harus dikeluarkan untuk kebutuhan perusahaan tersebut, serta berhak mengetahui setiap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Nomor 2. Direktur. Berikut ini merupakan tugas-tugas dari seorang direktur, yaitu memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan perusahaan, memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan dan kepala bagian atau manajer. Menyetujui anggaran tahunan perusahaan, menyampaikan laporan kepada pemegang saham atas kinerja perusahaan. Nomor 3. Manajer umum. Manajer yang memiliki tanggung jawab seluruh bagian fungsional pada suatu perusahaan atau organisasi. Manajer memimpin beberapa unit bidang fungsi pekerjaan yang menjadi kepala beberapa atau seluruh manajer fungsional. Nomor 4. Sekretaris. Berikut ini merupakan tugas-tugas dari seorang sekretaris, yaitu menjadi sumber dan jaringan informasi bagi pimpinannya dalam memenuhi fungsi tugas dan tanggung jawab sebagai tangan kanan pimpinan dalam mengatur aktivitas perusahaan mulai dari administratif sampai human relation. Perantara bagi pimpinan dan pihak-pihak yang ingin berhubungan dengan pimpinannya. Alternatif pemikiran dari pimpinan dalam hal penuangan ide-ide, secret keeper atau pemegang rahasia pimpinannya berkaitan dengan tugas-tugas perusahaan. Mediator antara pimpinan dengan bawahannya yang nomor 5. Staf administrasi. Tugas utama bagi seorang staf administrasi adalah melaksanakan kegiatan pelayanan kantor, penyedia fasilitas, dan layanan administrasi perkantoran sesuai yang berlaku untuk mendukung kelancaran operasional perusahaan. Nomor 6. Supervisor. Tugas dari supervisor sendiri berada di level tengah, yaitu di antara para atasan pembuat kebijakan dan di antara para staf pelaksana rutinitas di lapangan. Yang nomor 7. Retail marketing atau project. Tugas dari retail marketing atau project dalam suatu perusahaan adalah menjual hasil produksi perusahaan dengan menggunakan berbagai macam strategi agar barang yang dihasilkan perusahaan dapat bersaing dengan barang lain dan dapat diterima oleh konsumen, sehingga nantinya barang tersebut laku terjual dan dapat mendatangkan keuntungan bagi perusahaan. Nomor 8. Staf atau karyawan. Tugas dari staf atau karyawan dalam sebuah perusahaan adalah melakukan pekerjaan yang ditugaskan oleh supervisor yang dapat menguntungkan perusahaan. Bagian nomor 3. Contoh job description. Nama fulan bebas, jabatan kasir, atasan langsung kepala toko, siweli, bawahan langsung, huruf A, tanggung jawab melakukan transaksi penjualan dengan customer dengan membuat invoice dan bertanggung jawab mengelola kas kecil atau cash. Huruf B. Tugas yang harus dilakukan, melayani dan menyapa customer dengan baik, menyebutkan jumlah uang yang harus dibayarkan oleh customer saat transaksi, menerima dan mengecek uang transaksi penjualan dengan customer yang telah melakukan pembelian barang, baik itu dengan tunai, kartu debit, atau kartu kredit, membuat invoice setiap transaksi sesuai produk, barang, dan jasa yang telah dibeli oleh customer berdasarkan shop yang berlaku, menyerahkan
Uang kembalian kepada customer, menyerahkan barang pembelian kepada customer dengan kemasan yang tepat dan baik. Menyetorkan uang hasil penjualan secara berkala kepada kepala toko. Melaporkan penggunaan uang kas kecil atau petty cash beserta bukti-bukti yang sah kepada kepala toko dan menjaga kas kecil selalu siap tersedia dan tidak sampai habis sama sekali. Memakai dan menjaga barang inventaris dengan baik. Bagian nomor 4, shop berdasarkan jabatan. Prosedur: kasir toko layani dengan senyum, cepat dan akurat. Tekan barcode barang, jika tidak ada barcode-nya maka langsung ketik kode barang secara manual. Jika barcode tidak terbaca, ketik manual kode yang ada. Tanyakan lagi kepada customer apakah ada tambahan belanja lagi. Bungkus barang dengan kantong plastik yang sesuai, tidak kekecilan atau kebesaran. Sebutkan di hadapan customer jumlah nominal yang harus dibayar. Tunjukkan dan sebutkan jumlah nominal uang yang diberikan oleh customer. Pastikan memberi uang kembalian dengan tepat dan benar. Untuk pembayaran via debit bank, masukkan nomor kartu dengan benar dan pastikan jumlah nominal benar. Dan jangan lupa jika dibutuhkan, minta tanda tangan di bukti debit bank pada customer. Kembalikan kartu debit customer dengan baik dan sopan. Memberikan kepada customer struk atau resi atau nota penjualan. Ucapkan terima kasih telah berkunjung di toko kami. Menghitung uang dan mencocokkan dengan data penjualan pada mesin komputer. Menyetor uang penjualan kepada kepala toko. Demikian guys, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.